pertama kali saya tunjukkan yang namanya perakitan elektronik itu adalah seperti ini. Ya. Perakitan elektronik. Atau ini yang lebih kompleks. Ya, ini rakitan. Ya. Ya. Terus ada rangkaian elektronik. Kalau rangkaian elektronik itu adalah ini. Ini rangkaian elektronik. Ya. Ya. Ya, jadi itu sekedar itu. Jadi bagaimana kita nanti mewujudkan rangkaian elektronik menjadi rakitan elektronik. Ya. Tahapannya adalah seperti ini. Pertama kali adalah penyiapan pola tata jalur atau masker dan tata letak komponen. Terus pencetakan PCB. Terus pemboran. Lanjut dengan pemasangan komponen elektronik. Terus penyolderan. Dilanjutkan dengan pemotongan ujung pin komponen. Terakhir adalah pengujian. Ini keseluruhan itu nanti akan didemonstrasikan minggu depan. Ya. Sekarang itu cuman bagaimana ini penyiapan pola tata jalur dan pencetakan PCB. Saya ulangi, penyiapan pola tata jalur dan tata letak komponen dan pencetakan PCB. Nah, baik, saya mulai dari bagaimana membuat tata jalur dan tata letak komponen. Ya. Ini ada contoh suatu rangkaian elektronik. Ini yang sebelah sini, ini adalah tata jalur rangkaian. Yang sebelah kirinya ini adalah tata letak komponen, ya, yang digambar agak bagus ini, ya, agak bagus. Jadi dua ini adalah pola, ya, pola secara teoritis apa yang bisa kita lakukan. Ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah kalau contoh ini adalah osilator, ini namanya. Yang kedua ini adalah rangkaian power supply yang sangat-sangat sederhana. Ya. Ini rangkaiannya yang sebelah atas, elektroniknya terdiri atas diode, ada 4 diode, 1 kapasitor, dan 4 buah resistor. Ada terminal ini input, ini output. Ya. Dalam hal ini tata jalur ini tidak melibatkan trafonya ini berada di luar, ya, di trafo berada di luar, ya. Nah, ini adalah tata letak komponennya. Ini adalah ini adalah tata jalurnya, ini adalah tata letak komponen. Ya. Ya. Jadi ini sudah saya rakit. Ini adalah, ya, seperti ini, ya. Jadi ada diode, ada terminal, ada kapasitor segala macam. Ya. Terus ini adalah tata letak komponen. Tata letak komponen, tata jalur. Tata jalur ini saya gambar dari atas atau top. Ya.
Jadi kalau ini saya lihat dari sini itu seperti itu, tapi kalau saya balik akan seperti yang di bawah. Ya, ini seperti ini, coba perhatikan. Ya. Ya, ini yang di bawah, ya. Jadi yang kecil. Kalau ini memang saya perbesar. Tapi kalau yang itu, yang dilihat dari top itu adalah ini. Ya. Ini yang disebut dengan masker. Ya. Ini masker. Ya. Ini masker. Ya. Ya. Masker. Masker itu nanti ya gimana caranya kita bisa membuat PCB ya. Saya beri contoh PCB. Ya. Saya lanjutkan ke sini. Jadi sekarang itu yang kita bahas hanya pencetakan PCB. Jadi bagaimana mencetak PCB? Ini namanya PCB. Ya. Ini namanya PCB. PCB itu terdiri atas isolator atau yang ini disebut pertinak. Terus yang ini adalah lapisan tembaga. Tebalnya kira-kira 0,1 mm. Ya. Ini untuk ukuran 10 kali 20. Macam-macam ini ukurannya. Bisa mau cari 1 meter kali 1 meter ada ya. Cuma mahal ya. Ini juga bisa saya potong-potong. Potong-potong kecil-kecil. Ini saya potong kecil-kecil. Ya. Saya potong kecil-kecil. Ya. Ini juga kecil. Ya. Itu nanti ya. Nah, ini saya persiapkan ya. Ini adalah tata jalur yang dua tadi saya jadikan satu lah ya. Yang ini adalah power supply. Ini adalah power supply ya. Ya, ini power supply sama dengan ini ya. Terus yang atas itu adalah osilator ya, yang atas osilator ya, kan sama dengan yang di bawah ya, seperti itu ya, sama ya. Gimana caranya membuat ini? Ya ini sebetulnya ya perlu pembelajaran tersendiri bagaimana membuat tata jalur yang bagus maksudnya ya, nggak asal-asalan ya. Nah terus ini yang saya sebut dengan masker ya. Masker saya mulai terus ya. Nah, pencetakan PCB bagaimana kita mencetak PCB gini ya PCB gini ya, nanti jadi dengan master ini nanti kita bisa membuat PCB yang sudah tercetak. Ini PCB yang sudah tercetak, ini sudah saya buat kemarin ya, persis sama ya. Persis sama, cuma kebalik ya. Ini kan tulisannya kebalik ya, mirror kebalik, OSC di sini PSS, ini di sini benar tulisannya, sebab ini nanti kan ditempelin gini ya, gini ya, atau ini samalah dengan ini persis ya. Ini yang sudah saya balik. Jadi proses pencetakan PCB itu adalah proses mulai dari PCB mentah
sampai menjadi PCB yang sudah jadi. Dan ini banyak sekali caranya, ya, banyak sekali caranya, ya. Cuman di sini ada tiga macam lah, ya, ada tiga macam, ya. Apa? Yang paling, ya, ini pada prinsipnya coba perhatikan, ya. Pencetakan PCB, penyiapan PCB, ya, penyiapan PCB masih mentah, ya. Mau buat ukuran seberapa terserah, ya. Terus penutupan permukaan PCB atau penggambaran tata jalur PCB ini nanti ditutup. Ya. Ditutup. Setelah ditutup, yang ketiga, pengikisan permukaan PCB dengan FeSiL 3 atau ferriklorid. Ferriklorid itu kata orang kimia. Ferriklorid kalau ditambah tembaga Cu itu sama dengan CuCl2 plus Fe. Jadi nanti akan kemakan. Terus Cu-nya ini akan makan. Yang tidak tertutup itu akan kemakan. Yang tertutup ya enggak. Makanya nanti bisa jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Ini pencetakan PCB secara ini. Sekarang, ya, untuk pertama kita tidak pakai masker dulu. Kita gampang-gampangan. Jadi yang bagaimana cara penutupan permukaan PCB? Ada macam-macam, ya. Yang pertama adalah pakai rugos atau isolasi. Ini isolasi listrik, ya. Selotip, ya ini sejenisnya. Lakban, bisa. Atau ini juga bisa, ya, lakban kertas. Atau ini apa? Ini saya tadi nemu stiker. Saya nemu stiker, stikernya anak kecil. Ini nanti kita coba. Atau penulisan dengan spidol. Penulisan dengan spidol. Ya, ini nanti kita coba semua, ya. Kita coba semua. Kita pakai yang ya, kita pakai spidol, ya, pakai spidol yang permanen, ya, jangan spidol whiteboard, ya. Kalau spidol whiteboard kemakan sama FeSiL 3, ya. Ini FeSiL 3-nya ini, ya. Ini FeSiL 3. Ferriklorid sudah saya larutkan, ya. Ini saya taruh sini dulu, ya. Terus sekarang saya mulai dari bagaimana menulis dengan spidol, ya. Saya tulis apa, ya? Mau huruf A.
spidol. Spidol. Terus nanti sebelahnya mau pakai apa ya? Isolasi ya. Isolasi. Sebelahnya lagi pakai pelakban. Sebelahnya lagi pakai lakban putih ya. Lakban putih, pelakban kertas ya, pelakban kertas. Kemudian yang terakhir adalah stiker. Ya, stiker. Ya, ini saya taruh bawah dulu, takut kesenggol ya. Yang kedua saya pakai isolasi ya. Sembarang, bentuknya sembarang, yang penting nutupi. Mau saya buat apa model ini aja gak apa-apa ya. Ya. Terus pelakban. Pelakban. Pelakban ini transparan ya. Jadi ya, transparan. Saya buat model apa ya, tulisan V aja lah, tulisan V ya. Yang penting ditutup ya. Nah, V nggak kelihatan berangkat ya, tapi saya kelihatan ya. Terus lakban kertas. Kalau bisa membuat kucing-kucingan ya bagus ya. Tapi ya sekedar, namanya sekedar contoh ya. Ya, pelakban. Terus stiker. Itu kebesaran. Biar enggak terlalu besar saya potong aja. Ya. Saya potong. Ya. Jadi ini nanti karena ini yang ketutup spidol, ketutup isolasi, ketutup pelakban, ketutup pelakban kertas, ketutup stiker. Ini nih bagian yang ketutup nanti tidak termakan oleh varicolorin. Ya. Nanti kita masukkan ke dalam varicolorin. Ya. Ini saya punya ya, yang sudah lama saya cetak, biar ada temennya ya. Saya gandengkan dengan ini ya. Kalau ini dari Tata Jalur yang nanti akan dicoba ya, biar tidak lepas, saya kasih isolasi ya. Kasih isolasi ya. Masukkan FSL 3 ini agak lama ya. Makanya nanti setelah dimasukkan biar saja
nanti kita membahas yang lain. Ya. Itu kita masukkan. Nah, terus cara memasukkan. Kalau ini dicemplungkan gitu aja, ya, maka nanti itu agak lama. Sebab bekas yang sudah kemakan itu kan nempel di sini. Jadi nanti akan mengganggu proses selanjutnya. Ya, biasanya kalau saya gini kan. Saya telungkupkan. Atau kalau bisa diberdirikan, kalau berdiri malah lebih bagus. Ya, saya kalau ini memang saya buat, ini tempatnya itu dibuat, saya buat agak sesek, jadi biar tidak sampai nempel ke dasar. Kalau nempel ke dasar soalnya apa? Nggak ada reaksi nanti, ya, akan nggak berhasil. Ya. Oh ini apa lagi? Ya, nanti dibolak-balik. Ya. Nah ini agak lama, ya mungkin berapa jam atau 20 menit ya. Kalau nunggu ini ya agak lama ya. Saya tadi kok ya sudah biar aja. Proses berikutnya adalah ini. Jadi yang tadi ya, penutupan permukaan PCB bisa rugos, isolasi, solutif, yang kedua teknik sablon. Ya teknik sablon ini nggak bisa saya lakukan sebab instrumennya ya ada di laboratorium, jadi susah ya. Yang ini aja ya. Yang ini adalah kita pakai masker. Maskernya dibuat dari apa? Pakai kertas HBS. Pakai kertas HBS. Kertas HBS. Tapi hasil mesin fotokopi. Ya. Ini sama gambarnya, ya. Sama gambarnya. Ya, gambarnya sama. Ya. Gambarnya sama, tapi beda. Yang ini hasil di fotokopi, yang ini saya cetak dengan printer Canon, inkjet ya. Kalau inkjet nggak bisa. Kalau yang fotokopi atau kita bisa pakai laser printer. Itu soalnya tintanya pakai serbuk. Yang serbuk yang bisa. Ya. Dia pakai kertas HBS hasil mesin fotokopi. Cuma ini yang ini agak susah ya. Tapi nggak apa-apa ya. Terus yang terakhir adalah kertas glossy hasil cetakan printer laser khusus tanpa pemanas. Ini kemarin saya dikirimi dari Surabaya ya. Jadi ini cetakan printer laser ya. Khusus ya, jadi yang tanpa pemanas ya. Ini hati-hati, jadi tidak boleh naruh sembarangan sebab bisa terhapus ya. Ya ini saya simpan dulu ya. Sekarang saya mau proses yang pakai kertas HBS. Ini yang tadi, ini yang pakai kertas HBS. Prosesnya adalah penyiapan PCB ya,
fotokopi jalur di atas kertas HPS. Udah. Ya, kertas HPS. PCB. Terus pemolesan permukaan PCB dengan pasta dietil toluamid plus air, ya. Dietil toluamid ini kalau susah nyari ya nggak apa-apa, kita juga bisa pakai ini apa namanya, obat nyamuk apa obat nyamuk yang diolesi, ya, apa ya, Sovel juga nggak apa-apa, ya, Sovel. Terus penempelan kertas, penyaputan kertas sambil dibasahi dengan pasta sampai kertas tertempel sempurna pada PCB, ya. Pemanasan dengan serika atau hair dryer, perendaman dalam air. Ya, kita mulai dulu, ya. Kita ambil sini. Ini adalah pasta dietil toluamid, ya. Jadi pertama kali sebentar saya siapkan setrika dulu, ya. Ya, kita olesi, ya. Yang penting pastanya itu ya nempel di permukaan. Nah, setelah itu masih agak basah nggak apa-apa, ditempelkan. Ditempelkan terus tempeli pelan-pelan dulu. Ini saya taruh dulu. Siapkan alas setrika. Tempeli kertas, terus disetrika. Ya, ditunggu. Setelah itu kalau sudah agak ini, kalau sudah agak dingin baru direndam ke air. Ini saya pakai air biasa.
direndam sambil digosok-gosok ya. Digosok-gosok ini maksudnya agar supaya biar kertasnya itu hancur. Biar kertasnya hancur, memang ini agak susah ya. Biar kertasnya hancur, tulisannya itu nanti akan nempel di PCB-nya. Ya, sudah kelihatan nempel ya. Mudah-mudahan sesuai rencana ya. Jangan terlalu kasar ininya, kalau terlalu kasar nanti kan hilang semua ininya. Harus yang halus. Makin banyak airnya makin bagus ya, cuma ini kalau kebanyakan nanti banjir ya. Pelan-pelan. Ya kalau sudah nggak ada yang nempel yang di ini, yang tidak tergambar itu, ya sudah berarti ya sudah berarti ya lumayan ya, lumayan. Jadi saya ulangi lagi yang tadi, penyiapan PCB sudah, ini maskernya fotokopi jalur, pemolesan PCB dengan pasta dietil toluamid plus air, agak basah ya. Terus ditempel kertasnya, terus ini penyaputan kertas sambil dibasahi dengan pasta sampai kertas tidak sempurna pada PCB sudah. Baru tadi pakai setrika, pakai header ya boleh, nggak apa-apa. Setrika setelah dingin baru direndam sambil dikelupas ya. Artinya itu kertasnya itu biar hilang, kertasnya biar hilang, tinggal gambarnya nanti nempel di sini ya. Ini kalau masuk FPCL 3 maka nanti yang tidak tertutup ini akan kemakan. Yang tertutup itu tidak termakan. Ya, makin bagus gambarnya ya. Ya, maksudnya itu fotokopiannya itu kan ada yang fotokopi hitam, ada yang fotokopi agak remeng-remeng gitu. Ini fotokopiannya agak jelek ya. Soalnya bukan di Surabaya. Kalau di Surabaya saya fotokopi sendiri, saya buat yang hitam ya. Ya, seperti ini ya. Sambil lihat itu, kita lihat hasilnya yang tadi ya. Sudah kemakan apa belum? Belum kemakan ya. Belum kemakan. Atau biar lebih cepat ini gini aja ya. Yang ini saya lanjutkan nanti aja yang ini. Yang ini kan titipan ya. Titipan ya yang tadi. Saya lanjutkan nanti saja. Saya taruh di luar dulu. Jadi tinggal ini saja ya, tinggal yang pakai spidol tadi itu aja ya. Dulu aja. Ini juga saya simpan ya,
Sekarang saya mau lanjut ke yang versi saya, ya. Ini yang versi saya. Nanti bisa dibandingkan enak mana, versi saya apa versi orang lain, ya. Cuman kalau ini harus ganti, harus modifikasi printer laser. Pemanasnya tidak diaktifkan. Sayang sekali printer saya ini ada di Surabaya, ya, jadi saya minggu lalu itu minta tolong anak saya untuk diprintkan kemudian dikirim ke sini, ya, walaupun berisiko tinggi, ya, sebab tata jalur yang hasil printer tanpa pemanas itu mudah tergores, ya. Jadi saya kirim pakai ini sejenis kotak gitu, ya, biar tidak tergores. Jadi penyiapan PCB, ya, kita coba nanti penyiapan PCB, pencetakan jalur yang pakai pemanas, ya. Ini kertasnya pakai kertas glossy, ya. Pakai kertas glossy. Saya suruh yang tipis tapi kok nemunya yang agak tebal, ya nggak apa-apa, ya. Tapi nanti merosesnya agak susah sedikit, ya. Terus seperti tadi, pemolesan permukaan PCB dengan pasta dietilamid, ya. Plus air boleh, nggak plus air boleh. Tapi ini tidak boleh keadaan basah. Harus ya sekedar ada lah. Jadi habis dioles nanti dilap sama tisu. Tapi ngelapnya juga tidak boleh terlalu keras, hilang nanti, ya. Jadi yang sedang lah gitu. Terus penempelan dengan kertas pada permukaan PCB, baru penyaputan ringan kertas sampai gambar tertempel pada permukaan PCB. Setelah itu baru dipanasi pakai permukaan PCB dengan kompor atau setrika atau hair dryer, ya. Ya, saya mulai, ya. Seperti tadi, ya, prosesnya. Ya. Kita diproses. Jadi dibersihkan tapi tidak terlalu ya dikit-dikit lah, ya, yang penting rata, ya. Nah ini sudah, ya. Terus ini, ya. Nah ini yang harus hati-hati, ya. Kalau tadi kan agak sembarangan nggak apa-apa. Tapi kalau yang sekarang ini harus benar-benar jangan sampai kegeser, ya. Ya. Jadi sekali nempel harus tetap nempel. Jangan sampai kegeser. Kalau kegeser nanti rusak. Bisa diberi isolasi, ya, biar tidak geser. Ya. Isolasi. Ya. Isolasi aja, ya, biar tidak geser, ya. Nah, terus setelah itu
Wah ini harusnya dipakai sabut ini ya. Kalau kertas glosinya yang tipis pakai tangan gini nggak apa-apa ya. Tapi kalau karena ini tebal ya harus pakai sabut ya. Ya kita coba aja pakai inilah. Kayak ini aja pakai PCB ya. Yang rata. Yang rata, hati-hati jangan sampai geser. Diintip sudah nempel apa belum ya. Kalau belum di ini lagi. Mudah-mudahan bisa nempel lah. Ya. Kalau misalnya diintip gini masih ada yang belum nempel, bisa diulangi lagi. Loh, sudah semua. Sudah semua, ya. Sudah semua nempel, ya. Jadi dari sini hilang, ya. Semua dari sini masuk sama semua, ya. Ini sebetulnya masih bisa dipakai ulang, cuman alah uang kertas glossy ya, jadi buang nggak apa-apa ya. Jadi selesai ya. Ini belum nempel ya, belum nempel. Gimana caranya nempel? Dipanasi ya. Tapi dipanasinya jangan, kalau tadi kan dipanasi pakai kertas pakai kertas di setrika dari atas. Kalau ini jangan ada kertas. Kalau ada kertas itu nanti nempel ke kertasnya. Gini aja ya. Ini setrika panas. Ya. Setrikanya belum dipanasi ya. Ya, gini aja. Atau dipanggang di kompor atau air dryer ya. Sambil dilihat ya, sudah lengket apa belum. Juga jangan terlalu panas ya, jangan. Biasanya kalau terlalu panas ini melengkung, jangan sampai melengkung. Pakai perasaan lah ya. Seperti itu ya, biar aja itu gini ya. Ya udah, kalau sudah panas ya. Udah panas apa? Panas ya sudah ya. Sudah selesai ya. Jadi ada 3 cara yang masuk, yang langsung dimasukkan ke veriklorid itu cuma 1 yang pakai spidol. Ini pun kalau misalnya ditunggu kering kemudian dimasukkan itu ya kayak tadi itu ya. Jadi saya lihat dulu. Jadi ini tadi ya. Ini tadi yang saya gambar atau saya tempeli dengan macam-macam tadi ya. Yang gambar A ini pakai ini apa itu, spidol ya, pakai spidol ya.
Yang I ini pakai apa? Isolasi. Pakai pelaban kertas, pakai stiker. Kalau yang pelaban kertas, ya setelah dicuci air, ya tinggal dikelentek aja, ya. Ini kan masih tertempel pelaban, tinggal dikelentek. Ya sudah jadi. Yang pelaban kertas tinggal dikelentek, ya. Yang isolasi tinggal kelentek juga. Yang stiker tinggal dikelentek. Yang spidol nggak bisa dikelentek, ya harus pakai deterjen atau ini. Ini ya, apa namanya, lap stainless, ya, lap stainless. Terus dicuci. Ya, coba perhatikan. Kalau sudah kayak gini, nggak akan kelihatan manakah yang pakai spidol, mana yang pakai ini, ya nggak kelihatan, sama ya hasilnya. Cuman karena ini kan kita buat sendiri tadi, ya ada tulisannya kok, spidol, isolasi, kayak gini. Jadi kalau isolasinya saudara bisa bikin kucing-kucingan gitu, ya kayak kucing. Ini sama seperti itu, ya. Jadi sambil nunggu ini yang masih belum selesai tadi, hati-hati kalau ini helikloriknya itu tidak boleh kena baju, ya. Gak luntur. Oke. Ya, ini sudah, ya. Ya, masih hitam, ya. Masih ada tintanya. Ini pakai ini, pakai apa? Lap stainless.
Ya, ya demikian tahap demi tahap sudah kita lalui proses pencetakan PCB. Ya, semoga bermanfaat. Sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.